Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang mana tentang kajian Sosiologi Hukum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Anissa Wahini dan rekan saya Desi Septrianti, dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Siska Elasta Putri MS. Selanjutnya menjadi pertama akan saya bacakan, yaitu latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Sejak lahir, manusia telah lahir dan bergabung dengan manusia lainnya dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula tidak bergaul dengan orang tuanya, kemudian semakin meningkat dan luas daya cakup bergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan, dia akan sadar bahwa ada berbagai kaidah-kaidah gila yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan. Kaidah-kaidah inilah yang mengatur interaksi di dalam masyarakat. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum berkembang dengan anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Selanjutnya, definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia. Baik, itulah materi pertama yang saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Desi Septrianti. Kepada Desi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan dari definisi sosiologi hukum. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum yaitu bernama Anzilotti pada tahun 1882. Definisi sosiologi hukum menurut Sarjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Selby, sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya. Selanjutnya, kegunaan sosiologi hukum. Purbacaraka dan Sarjono Soekanto memaparkan kegunaan dari sosiologi hukum. Yang pertama, dapat memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, kegunaannya yaitu dapat mengadakan
mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, seperti bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang lembaga Penggunaan yang ketiga yaitu dapat mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis. Misalnya, mengukur bersisinya suatu peraturan di dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada 3 kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Yang kedua, dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi dari hukum. Yang ketiga, dengan adanya sosiologi hukum dapat mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilakuan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Menurut Sarjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi yang pertama, pola-pola perilaku atau hukum keluarga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan sosial dan budaya. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok saya Anissa Fitri dan rekan saya Desi Febrianti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.